wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta dan kasih sayang kita ya. Anak-anakku sekalian, dari kemarin kita sudah belajar madah tentang doa dan hadis dan yang lainnya. Sekarang kita meneruskan materi madah fikihnya ya, tentang ibadah haji ya. Boleh dibuka buku modulnya sambil dilihat buku modulnya ya. Ibadah haji menurut istilah itu adalah mengunjungi Ka'bah di Baitullah Mekah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Nah, ibadah haji juga adalah suatu perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat di surah Al-Imran ayat 97 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Ya. Setelah di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di makam Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke makam Ibrahim, maka dia dalam keadaan aman. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah pergi haji ke Baitullah Mekah ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan itu ya. Maka di kalimat ini, ketika seseorang sudah mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah Mekah, maka ia sudah harus wajib melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan kewajibannya, amal-amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak bisa mengadakan perjalanan ke Baitullah Mekah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah adalah maha kaya dari seluruh alam ya. Akan ada ketika dia tidak bisa mengadakan perjalanan haji dengan alasan-alasan syar'i, maka tidak berdosa. Tapi ketika dia sudah mampu melaksanakan ibadah haji tapi tidak menyegerakan ibadah haji, maka dia berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ila haji fa in ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Hendaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu bersegera menyegerakan haji. Sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari atau tidak akan mengetahui
wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Wajib melaksanakan ibadah haji ketika ia melaksanakan ibadah haji yang pertama kali, ya, pertama kali, kemudian dia sudah mampu, sudah cukup untuk melakukan perjalanan ke ibadah haji, maka dia wajib melaksanakannya. Tidak boleh ditunda-tunda, ya. Ketika kita sudah punya uangnya, sudah badan kita sehat, itu dan kita baru pertama kali untuk melakukannya, maka harus segera dilakukan. Atau yang kedua menjadi wajib itu ketika dia bernazar, ya. Ketika saya sudah punya rumah atau punya tanah sekian miliar atau punya uang sekian miliar, saya bernazar nanti akan ibadah haji. Nah, ketika kita sudah punya uang 1 miliar, maka kita wajib melaksanakan ibadah haji. Itu hukum yang pertama, menjadi wajib. Yang kedua, hukum ibadah haji menjadi sunnah adalah ketika ibadah haji itu dikerjakan untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya dan seterusnya, itu hanya sunnah, ya. Yang wajib adalah yang pertama kali saja. Yang ketiga, menjadi makruh hukum ibadah haji itu ketika kita sudah pernah melaksanakan haji atau berulang-ulang melakukan ibadah haji, tapi keluarga kita, masyarakat kita di sekeliling kita masih banyak yang serba kekurangan atau masih banyak yang membutuhkan bantuan kita, maka itu menjadi makruh, ya. Makruh itu berarti mendekati haram, ya. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji, maka lihat dulu sekeliling kita. Sekeliling kita masih sudah cukup tidak kebutuhannya, ya, atau keluarga kita, orang tua kita, ya. Kalau belum dipenuhi atau di sekeliling kita masih serba kekurangan, maka penuhi dulu atau bantu dulu orang-orang di sekitar kita, baru kita melaksanakan ibadah haji, ya. Karena kan ibadah haji itu adalah ibadah, ya, ingin mendapatkan pahala. Tapi kalau kita ingin mengejar pahala jauh-jauh ke ibadah haji, sedangkan yang di dekat kita belum kita bantu, maka dikhawatirkan pahala haji kita sia-sia, gitu, ya, karena kita sudah menelantarkan keluarga atau kerabat atau tetangga yang masyarakat yang paling dekat yang lebih membutuhkan bantuan kita, gitu. Yang keempat, hukum melaksanakan ibadah haji menjadi haram jika pergi hajinya niatnya untuk melakukan keonaran di Ka'bah, di Baitullah, atau ingin melakukan kerusakan, kekacauan, peperangan, ya, itu diharamkan, ya. Tidak diwajibkan, tidak dibolehkan, malah tidak dibolehkan, haram, ya, haram hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji dengan niat yang tidak baik, ya. Nah, tadi hukum melaksanakan ibadah haji wajib, sunnah, makruh, haram. Yang sekarang kita melakukan ibadah haji itu harus ada 5 syarat, ya. Ada 5 syarat untuk kita melakukan ibadah haji. 1, Islam, tentunya beragama Islam. Non-Islam tidak sah melakukan ibadah haji, ya. Yang kedua, berakal, ya. Berakal berarti mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, sudah bisa membedakan ilmunya, fardunya, sunnahnya, hukumnya, sudah bisa seperti itu. Yang ketiga, baligh. Baligh itu sebagaimana di perempuan, balighnya sekitar 9 tahunan atau laki-laki sekitar 15 tahunan. Kenapa Ustazah, bagaimana kalau buat anak-anak, ya? Anak-anak ibadah hajinya tetap sah, tapi pahalanya untuk orang tuanya atau
imannya juga cukup, ya, harus bersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Kita tidak boleh, harus suci semuanya. Yang kedua, pengertian mampu itu adalah mempunyai bekal yang cukup untuk pulang dan pergi ke Mekah. Mempunyai bekal yang cukup untuk pulang dan pergi ke Mekah dan untuk keluarga yang ditinggalkan, ya. Jadi kita pergi ke Mekah itu jangan buat pulangnya aja, tapi untuk perginya juga. Bukan untuk perginya saja, tapi pulangnya pun kita harus punya bekal, ya. Kemudian keluarga yang kita tinggalkan juga harus kita kasih bekal, ya. Jangan kita pergi ke haji ke Mekah tapi keluarga kita terlantar, tidak kita tinggalkan bekalnya, ya. Yang ketiga, mampu itu ketika sudah ada kendaraannya, baik itu kendaraannya milik pribadi atau nyewa, ya. Sekarang banyak umroh travel ya, travel umroh dan haji. Nah, itu boleh ada kendaraannya, ya. Kita bisa menyewa dari travel itu, ya. Ada kendaraannya, jasmani kuat, punya bekalnya untuk pergi sampai pulangnya sampai dengan keluarga yang ditinggalkan juga. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Jika terjadi perang atau hal-hal yang membahayakan jiwa, maka tidak wajib hajinya. Contoh seperti kemarin, banyak yang umroh karena ada virus corona, maka dipulangkan. Tidak wajib haji, ya, maka dipulangkan, tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Karena apa? Ketika kita beribadah haji tapi masih ada virus corona, kita memaksa pergi, itu akan membahayakan jiwa kita sendiri dan jiwa orang lain. Maka untuk mencegah itu, maka harus maka tidak jadi ibadah hajinya, itu nggak apa-apa, ya. Tidak berdosa, ya. Yang kelima, mampu ketika perempuan itu harus bersama mahramnya, suaminya, orang tuanya, atau sesama saudaranya yang sesama perempuan, ya. Laki-laki dengan istrinya, atau laki-laki dengan bapaknya, atau laki-laki dengan kakaknya, atau dengan adik kandungnya, itu boleh. Yang penting bersama mahramnya. Kalau bukan sama mahramnya, tidak usah, ya. Ya, itu saja yang bisa